Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menambah PTK atau guru baru melalui web portal yayasan ya. Jadi untuk tahun ini untuk menambah PTK kita melalui portal yayasan atau portal PTK ya. Jadi kalau teman-teman belum mempunyai akunnya, silahkan registrasi dulu di web sdm.data ya. Caranya di video saya yang lain juga ada cara registrasi operator yayasan ya. Nah, di situ kalau kita akun yang kita registrasikan sudah disetujui, nah nanti teman-teman tinggal login di profil PTK ini, nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa lewat dari situ. Setelah itu login menggunakan link yang menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Nah setelah itu akan muncul seperti ini. Kita untuk menambah PTK baru ya, yang belum pernah masuk ke Dapodik ya, nama si PTK tersebut kita bisa menambahkan lewat sini ya. Tapi juga untuk sekolah swasta tetap harus laporan ke operator dinas kabupaten setempat ya. Kalau hanya menarik PTK yang sudah pernah ada atau sudah pernah terdaftar di Dapodik, teman-teman tinggal menarik saja, tidak perlu lewat dari sini ya, karena namanya sudah pernah ada di Dapodik. Tinggal teman-teman cari sekolah asalnya dari mana ya, tinggal situ ditarik, nanti sudah masuk ke aplikasi Dapodik teman-teman ya. Kalau yang baru, benar-benar baru, nah ini lewat sini. Jadi di sini ada menu ya, ada daftar PTK dan tambah. Daftar PTK ini daftar PTK yang kita tambahkan lewat sini ya, bukan daftar PTK yang ada di aplikasi Dapodik kita. Nah, untuk menambah PTK baru, kita klik tambah ya. Nah, ini identitas, ada domisili, kepegawaian dan penugasan. Itu semua nanti wajib diisi ya. Ini kita isi satu persatu ya. Di sini ada bertanda merah, ini berarti wajib diisi ya. Nah, ini nicknya. Jadi teman-teman harus minta syarat-syaratnya, ini perlengkapan syarat-syaratnya. Ada yang diisi nick, nama sesuai dengan KK atau KTP, tempat lahir, tanggal lahir ya, jenis kelamin seperti biasa, ini nama ibu kandung, agama, status, email ya. Ini harap diisi, dipastikan bahwa email yang digunakan masih aktif dan milik si guru atau PTK tersebut ya. Kalau sudah tidak ada simpannya, kalau sudah langsung ke bagian domisili ya. Di sini teman-teman tinggal pilih. Nah, ini kabupaten atau kota, teman-teman bisa ketikkan di sini ya, misalnya seperti ini. Nah, baru kita pilih kecamatan ya. Ini alamat dan kelurahan. Kalau kode pos itu opsional ya, tidak ada tanda bintangnya ya. Nah, setelah di sini, setelah semua terisi, kita masuk lagi di kepegawaian ya. Nah, di sini ada status kepegawaian ya, jenis status kepegawaian. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau guru swasta mungkin biasanya GTY atau PTY ya, tapi bisa juga guru honor sekolah kalau yang belum mempunyai SK GTY ya. Itu kita pilih jenis kepegawaiannya, jenis status kepegawaiannya kita pilih ya, misalnya apa. Nah, NIP-nya, nah ini opsional. Kalau PNS wajib diisi NIP-nya ya. Kalau CPNS, kalau GTY ya ini opsional. Nah, ini jenis PTK-nya. Nah, jenis PTK ini ada beberapa, tinggal disesuaikan dengan yang akan kita tambahkan si guru atau PTK tersebut. Kalau sekolah SD mungkin guru kelas ya. Kalau di sekolah-sekolah yang SMP, SMA, SMK mungkin guru mapel, bisa guru PK, ataupun juga tendik, guru TIK, dan lain sebagainya ya. Nah, ini lembaga pengangkatnya. Nah,
ini ada beberapa juga lembaga pengangkat, disesuaikan juga dari mana ya yang mengangkat. Nah, ini SK-nya harus diisi ya, SK-nya di surat penugasan. Biasanya dari setiap PTK atau setiap guru itu ada nomor SK-nya ya. Dari situ ada SK-nya, tinggal kita tuliskan di sini. Nah, ini TMT, tanggal mulai tugas pengangkatan itu tanggal berapa ya. Nah, ini sumber gaji juga harus diisi dari mana. Oke. Nah, setelah itu ada lisensi kepala sekolah atau belum. Kalau sudah ya klik sudah, kalau belum ya belum ya. Nah, setelah semua ini diisi di bagian kepegawaian, tinggal kita masuk di bagian penugasan ya. Nah, ini kita isi wilayahnya dari mana. Nah, ini sekolahnya dari mana. Nah, ini nanti kalau tadi yang belum dari yayasan tersebut, misalnya ada beberapa sekolah tapi yang masuk baru segini, nah itu kita tambahkan sekolah ya, tambahkan naungan sekolah ya, melalui akun verbal yayasan ya. Di video saya yang lain ada juga, silahkan teman-teman melihat di situ ya. Nah, ini nomor surat tugasnya diisi. Nah, kalau teman-teman bingung nomor surat tugas, di situ ada surat tugas untuk guru mengajar, di situ ada nomornya ya. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini tanggal mulai tugasnya tanggal berapa, ini tanggal surat tugas, dan ini tanggal mulai tugasnya. Nah, ini SK penugasannya. Nah, di situ SK-nya tinggal kita upload ya, di-scan dulu, kita upload berkas dalam bentuk PDF ukuran maksimal 1 MB ya. Kita pilih, kita upload di sini. Setelah itu jangan lupa untuk mengeklik mencentang ini ya. Dengan ini saya menyatakan perekaman data PTK mengacu terhadap dokumen yang sah dan aturan yang ditetapkan. Setelah itu kita klik simpan ya. Setelah itu kalau kita sudah klik simpan ini, kita tinggal menunggu verifikasi dari operator dinas ya. Atau kita bisa juga untuk berkomunikasi atau berkoordinasi dengan operator dinas bahwa kita sudah menambahkan PTK baru melalui akun operator yayasan ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk cara menambah PTK baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.